Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak sekalian, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang membahagiakan saat ini kita akan mendapatkan sesuatu ilmu baru bagaimana kita membangun mindset keunggulan. Dan saya akan berbagi layar sebagai berikut. Judul dari pembicaraan saat ini adalah membangun mindset keunggulan. Mindset, belief, pola pikir, ini adalah serangkaian elemen yang ternyata begitu krusial dalam memahat nasib kita dalam bentangan sejarah kehidupan. Ingatlah, selalu hukum resonansi dan gaya tarik-menarik atau law of attraction. Anda berprasangka positif akan hidup Anda, maka kekuatan semesta akan mengirim balik energi positif yang dahsyat dalam kehidupan Anda yang nyata. Anda berprasangka negatif akan nasib hidup Anda, maka invisible hand akan benar-benar mengirim balik rentetan ketidakberuntungan dalam sejarah hidup Anda. Jadi, tidak ada yang namanya luck. Dan tidak pernah ada yang kebetulan di dunia ini. Semuanya telah dan terus dirancang dalam perasangan yang ada dalam mindset Anda. Yang dianggap luck itu murni benar-benar hanya hasil dari pola pikir dan mindset Anda selama ini. Teknik yang pertama yang disebut self-affirmation. Ini adalah teknik untuk penguatan keyakinan tentang cara untuk menginjeksikan mindset dan keyakinan positif dalam sekujur raga Anda. Tentang repetisi kalimat untuk membuat diri Anda sendiri benar-benar yakin bahwa masa depan yang Anda imajinasikan akan menjelma menjadi kenyataan. Jika misalkan Anda punya cita-cita membangun bisnis yang sukses, maka afirmasi itu mungkin bisa berupa kalimat, insya Allah saya menjadi pebisnis yang sukses dengan profit yang terus tumbuh. Atau contoh lain, saya yakin suatu saat saya akan menjadi best sales manager di perusahaan ini. Teknik yang kedua adalah self-visualization. Ini adalah teknik membayangkan sesuatu atau gambaran visual yang nyata tentang visualisasi atas gambaran hidup yang hendak Anda rancang. Jika afirmasinya adalah tentang menjadi best sales manager, maka visualisasi yang muncul dalam pikiran Anda bisa seperti tentang wajah-wajah sales team Anda yang antusias, tentang sales presentation Anda yang amat memukau dan mampu meyakinkan calon klien, atau juga tentang saat-saat Anda dengan bangga menerima sales award dari perusahaan tempat Anda bekerja. Visualisasi positif melatih sel-sel otak kita untuk benar-benar bergerak sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Pelan-pelan, proses ini benar-benar akan mendorong raga dan tubuh fisik Anda untuk bergerak
persis seperti yang Anda visualisasikan. What you think is what you get. Teknik self-affirmation dan self-visualization akan menjadi alat bantu untuk membuat apa yang Anda pikirkan benar-benar menjadi kenyataan. Memahami cara otak Anda bekerja. Aturan yang pertama, berdasarkan apa yang Anda pikirkan, yakni berolahraga secara rutin dan melakukan pergerakan aktif ternyata memberikan dampak yang amat besar bagi kesehatan otak Anda. Dan studi neurologi yang dilakukan oleh Dr. Chuck Hellman dari University of Illinois memperlihatkan bahwa orang yang rajin olahraga, sel otaknya akan lebih cerah pada gambar kanan. Sementara dibandingkan dengan yang hanya duduk melulu di belakang meja, seperti terlihat pada gambar kiri. Dalam buku tersebut, kita diminta untuk melakukan suatu problem solving dan reasoning yang jauh lebih tangguh dibanding mereka yang malas bekerja atau bergerak dan berolahraga. Maka lakukan olahraga paling tidak 3 kali dalam seminggu dan biarkan otak Anda akan tercerahkan dan menghindari otak kita mati sebelum waktunya. Aturan yang berikutnya adalah multitasking is a myth. Multitasking itu hanyalah mitos. Sebab menurut John Medina, otak kita bekerja dengan secara sekuensial atau berurutan dan tidak pernah dipaksa bekerja secara paralel. Aturan berikutnya adalah bahwa Medina menulis ketika mendengarkan presentasi atau meeting atau ceramah atau kuliah, otak kita ternyata hanya bertahan menaruh perhatian atau atensi maksimal 10 menit. Setelah itu, konsentrasi kita akan menurun, ya, sehingga tidak bisa mendengarkan atau menyimak secara penuh. Jadi, kalau ada orang yang memberikan ceramah atau presentasi tanpa henti selama lebih dari 30 menit, maka hanya kesia-siaan yang akan diperoleh. Sebab otak para audiens tak akan pernah bisa lagi untuk menangkap isi informasi secara optimal. Aturan berikutnya atau yang terakhir adalah classroom and cubicle are brain destroyers. Ya, keberadaan lokasi yang statis dan terkotak-kotak seperti ruang perkuliahan dan ruang perkantoran bisa membuat Anda tidak banyak bergerak secara aktif dan tersekat-sekat dan hanya memaksa Anda untuk melakukan tugas yang berulang-ulang atau repetitif, juga berpotensi menumpulkan otak Anda. Demikianlah beberapa aturan yang bisa dijadikan kita pembelajaran bahwa aturan yang pertama, berolahraga
akan meningkatkan kemampuan otak Anda. Yang kedua, multitasking adalah suatu angan-angan saja atau myth. Aturan yang ketiga, 10 minutes attention span, artinya perhatian audiens maksimal hanya 10 menit dalam suatu ceramah atau kuliah. Dan aturan yang keempat, yang terakhir adalah cubicles are brain destroyers, artinya ruang yang terkotak-kotak, yang monoton, hanya akan merusak otak kita. Demikian sedikit ilmu yang mungkin bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan bisa menjadikan ilmu bagi kita. Demikian Ibu Bapak sekalian, sedikit pencerahan, mudah-mudahan bermanfaat dalam rangka membangun mindset keunggulan dalam diri kita masing-masing. Semoga bermanfaat dan selamat berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.